Untuk sekedar refreshing dulu aja ya, untuk modalitas neuroradiologi mungkin kalian udah pada lihat ya di rumah sakit masing-masing ya. Yang pertama itu foto konvensional ya. Biasanya foto konven itu kita pakai schedule vertebra ya. Foto vertebranya itu bisa cervical, thoracal, thoracolumbar, lumbosakral, atau apelateral. Terus kemudian kita juga bisa pakai USG, ultrasound transkranial, atau USG di bagian leher ya biasanya ya. Pakai Doppler ya, biasanya mungkin karotid, bagian karotid ya. Itu bisa juga digunakan USG. Kemudian bisa pakai CT scan ya. CT scan-nya bisa kontras dan non kontras. Kalau kontras biasanya kita ada pemeriksaan lagi yang namanya CT angiografi. Kemudian ada lagi juga yang namanya MRI brain ya. MRI brain itu bisa kontras, bisa non kontras, dan bisa juga kita gunakan MR angiografi. Nah, kelebihannya itu kalau MRI angiografi itu dia tidak perlu kontras ya. Jadi MR angiografi itu bisa dilakukan tanpa kontras. Tapi ya jeleknya karena tanpa kontras akan banyak artefak ya biasanya ya. Kemudian ada DSA ya, atau Digital Subtraction Angiography. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh dokter terawan ya, DSA ya. Kemudian myelografi, tapi myelografi ini sudah sangat-sangat ditinggalkan ya, karena yang sifatnya invasif ya. Dan myelografi ini biasanya kita bisa lakukan juga di MRI, jadi kadang-kadang sudah tidak dilakukan lagi nih myelografi. Nah, indikasi pemeriksaannya itu bisa untuk penyakit yang kongenital ya, terus penyakit infeksi, trauma, neoplasma atau tumor-tumor, atau imun, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin mungkin udah dijelasin sama dokter lain ya, untuk terminologi warna putih dan hitam pada radiologi ya. Kalau di radiologi konvensional kan putih itu radio opak, hitam radiolucent. Kalau ultrasound itu kan dia eko ya. Jadi kalau putih hiperekoik, hitam hipoekoik. Kalau CT scan itu dense ya. Kalau putih itu hyperdense, hitam itu hypodense. MRI itu tense ya. Kalau putih hyperintense, hitam hipointens. Nah, cuman memang kalau MRI ini agak sedikit lebih ribet ya. Mungkin yang di rumah sakit sudah pernah lihat MRI, dia banyak sekali sequence-nya ya. Ada T1, ada T2 ya, biasa ada DWI, ada ASL dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Cuma nanti yang mau saya tekankan di sini kemungkinan T1, T2 dan flare aja yang bisa kalian pelajari ya. Nah, ini untuk foto konvensional ya, schedule. Untuk foto vertebranya biasanya cervical, thoracal, thoracolumbar, lumbosakral, dan sacrococcygeus, tergantung dari area mana yang mau kalian periksa ya, atau yang dikeluhkan oleh pasien ya. Kemudian untuk densitasnya, pokoknya prinsipnya untuk densitas makin ringan densitasnya itu makin lusen, makin berat, makin padat densitasnya, misalkan makin keras seperti logam gitu ya, itu makin opek ya, atau makin putih. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya untuk densitas ya. Nah, kalau untuk foto kranium itu yang pertama kita lihat itu pertama struktur tulangnya gimana ya. Tabula externa internanya gimana, diplonya itu normal apa enggak. Kemudian vascular marking pada dewasa dan digital marking pada anak-anak ya, ada apa enggak. Terus garis fraktur ada atau tidak, lesiditik sklerotik kalsifikasi ada apa tidak, sama selatursikanya normal apa tidak, apakah dia selatursikanya ada fraktur atau mungkin bahkan melebar ya. Nah, ini adalah foto kranium AP yang biasanya kita request ya. Seperti ini nanti gambarannya ya. Untuk anatomikalnya kalian nanti bisa pelajari sendiri, dibaca aja ya. Nah, ini yang posisi lateral ya, ini adalah bagian yang paling penting yang namanya selatursika ya. Selebihnya nanti untuk anatomi partnya bisa kalian baca sendiri ya. Ini juga anatomi ya. Nah, ini kita akan belajar kasus-kasus. Yang pertama kasus fraktur pada osa kranium ya. Pertama itu ada fraktur linear. Ya, di sini kalau kita lihat ini ada lesi lusen, garis ya, di os frontoparieto temporal kanan ya. Ini kranium AP, ini kranium lateral ya.
Nanti pada deskripsinya dijelasin tampak fraktur linear pada apa misalkan ya. Terus ditulis juga pertinen negatifnya seperti nggak ada klasifikasi, selat tursikanya melebar atau tidak ya. Terus kemudian lesi litik dan sklerotik ada apa tidak ya. Dalam hal ini di sini kan ada lesi, ada fraktur linear pada os frontoparieto-temporal kanan. Nah, nanti di kesannya bisa diulang ya. Jadi fraktur linear pada os frontotemporal-parietal kanan ya. Tadi udah bicara tentang fraktur linear, sekarang adalah fraktur depres atau fraktur depresi ya. Itu melewati tabula eksterna dia frakturnya ya. Nah, ini fraktur depres ini dia. Nah, ini kalau kita lihat ini kan tabula eksterna yang bagian atas, ini tabula interna ya. Nah, si depres ini dia nggak sejajar tabula eksternanya, jadi blesek ngelewatin si tabula eksterna dan internanya ini ya. Jadi untuk deskripsinya harus dijelaskan tampak fraktur jenisnya apa, misalkan fraktur linear atau fraktur depresi pada os apa, pada tulang apa. Kalau di sini kan frontoparietal kiri, berarti tulis frontoparietal kiri ya. Kemudian pertinen negatifnya harus disertakan selat tursikanya gimana, melebar apa tidak. Kemudian ada atau tidak lesi litik dan sklerotik ya. Kesannya fraktur depresi pada os frontoparietal kiri. Ada lagi tadi selain fraktur linear, selain fraktur depresi, ada namanya fraktur diastasis sutura. Nah, ini biasanya fraktur diastasis itu adalah fraktur yang melewati sutura ya. Jadi biasanya terjadi pada bayi-bayi baru lahir ya. Kalau misalkan ada kecelakaan pada bayi-bayi yang baru lahir atau bayi-bayi kecil yang suturanya belum menutup sempurna, itu begitu jatuh mungkin ya kena kepalanya, sutura yang tadinya sedikit menutup itu jadi terbelah ya, jadi kebuka lagi gitu, istilahnya jadi fraktur ya. Jadi frakturnya itu garisnya melewati sutura. Tadi sudah bicara mengenai fraktur ya, ada fraktur linear, fraktur depresi, ada fraktur diastasis. Sekarang yang non-fraktur. Ada temuan unik ya, namanya multiple myeloma ya pada os kranium. Ini saya ingin perlihatkan. Di sini ada fotokranium AP dan fotokranium lateral. Di sini kalian bisa lihat ada banyak lesi radiolucen, kecil-kecil yang ukurannya tuh hampir seragam. Saya nggak bilang ini semua sangat seragam ya, tapi hampir seragam ya. Dimana batasnya ini cukup tegas, tepinya cukup reguler ya. Di os kranium ya, terus kemudian di maksila, terus nggak ada kalsifikasi. Selat tursikanya kelihatannya lebar ya. Nah, biasanya pada kasus multiple myeloma itu nggak cuman pemeriksaannya kranium, nanti dokternya biasanya klinisi kalau curiga multiple myeloma dia akan memeriksa pasien dari head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti itu di ronsen sama beliau ya. Nanti biasanya kalau benar-benar itu adalah suatu multiple myeloma, maka nanti akan ketemu multiple lesi litik nggak cuma di kranium aja, tapi di seluruh anggota tubuh ya, di seluruh tulang ya. Nah, ini untuk foto vertebra, biasanya di rumah sakit nanti kalian ketemunya pasti vertebranya cuman proyeksinya AP anteroposterior dan lateral aja. Cuman kadang-kadang pada kondisi tertentu dokternya ingin menyertakan posisi tambahan oblik ya. Bisa oblik kanan, bisa oblik kiri, tergantung ya. Yaitu fungsinya untuk menilai foramen intervertebralis ya. Selain itu dia juga bisa melihat apakah ada fraktur yang tersembunyi atau klasifikasi lainnya ya. Nah, untuk nilai suatu vertebra, misalkan nanti kalian ujian dikasih foto vertebra ya, mau itu foto vertebra cervical, torakal, torakolumbal, lumbal maupun sacropoccygeus ya. Tapi biasa sacropoccygeus nggak usah pakai lirik juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang selain sacropoccygeus, kita pertama lihat alignment-nya dulu. Lengkungnya, sesuai nggak anatominya.
kan kalau misalkan lengkung anatomi normal di cervical dan lumbar itu kan adalah lordosis ya. Jadi kalau misalkan lordosis itu lengkungnya nggak lordosis, misalkan melurus gitu ya, lurus sekali gitu, atau bahkan ada listesis ya, ada pergeseran antar korpus, misalkan korpus yang L3-nya ke depan atau L3-nya ke belakang atau dan lain sebagainya, itu harus ditulis ya. Jadi alignment lengkungnya apakah sesuai anatominya atau tidak. Yang kedua, struktur tulangnya apakah intak. Kita lihatnya dari tinggi korpus biasanya, besar bentuk dan tinggi korpus serta struktur dari vertebranya. Paling gampang nilainya kita dengan cara mengukur tinggi korpusnya. Apakah tinggi korpusnya sama tinggi ya? Biasanya itu setiap vertebra korpusnya itu sama tinggi. Misalkan korpus vertebra cervical, torakal, nah antar korpus vertebra cervical, torakal, dan lumbal itu biasanya sama tinggi korpusnya. Kecuali untuk vertebra cervical ya. Cervical itu ada, korpus vertebra cervical itu ada yang unik, C1 ya, dimana C1 itu kan bentuknya seperti ring, seperti cincin ya. Kalau C2 itu kan bentuknya cukup tinggi di antara yang lainnya ya. Bentuknya trapesium ya. Terus habis itu kita lihat juga foramen dan diskus intervertebralisnya, apakah menyempit atau tidak. Kenapa ini penting? Karena di foramen dan diskus itu, di foramen intervertebralis, dia itu lewat saraf-saraf. Jadi kalau misalkan foramennya itu menyempit, jadi dipastikan bahwa sarafnya itu akan kejepit ya. Kalau untuk diskus, di antara celah diskus itu kan ada bantalan ya. Nah, kalau bantalannya itu kalau misalkan diskus intervertebralisnya menyempit, otomatis bantalannya itu akan ikutan terhimpit. Kalau terhimpit nanti dia memipih dan menonjol. Nah, kalau menonjolnya ke belakang, nah itu kan bahaya ya, karena di belakang itu kan ada kanalis spinalis, ya. Kanalis spinalis yang tempat ditaruhnya medula spinalis, ya. Oke, terus kemudian kita lihat pedikel. Pedikelnya kelihatan jelas apa enggak ya, terutama pada kasus-kasus walk up metastasis, misalkan pasien dengan riwayat, misalkan ada pasien datang ke rumah sakit dengan riwayat breast cancer, dia mengeluh dengan keluhan nyeri pinggang ya atau nyeri punggung, kalian kalian minta request foto misalkan torakolumbal ya untuk walk up metastasis, itu wajib kalian lihat dengan seksama pedikelnya ya. Kemudian osteofit ya, proses degeneratif ini biasanya ya pada orang-orang usia 40 tahun ke atas harus dilihat ya osteofitnya kira-kira ada apa enggak ya. Kemudian fraktur ada apa tidak. Nah ini foto normal cervical ya. Pertama kita nilai dulu kurvanya ya, kan normal ya, agak sedikit lordosis ya. Terus kedudukan cervical vertebranya baik ya. Biasanya kedudukan vertebra cervical itu kita pakai line-line, garis hayal ya. Ada yang anterior vertebral line, posterior vertebral line, bisa spinolaminar line, sama posterior spinous line ya. Terus kemudian besar bentuknya nih, tinggi korpusnya misalkan antara C3, C4, C5, C6, C7 itu harusnya tingginya sama besar ya. Kemudian diskus intervertebralisnya, ini diskus intervertebralisnya ya. Yang lusen-lusen ini harus sama tinggi ya selatnya ya. Terus kemudian pedikelnya gimana ya? Pedikelnya biasanya kelihatannya lebih jelas di proyeksi AP biasanya ya, pedikel itu ya. Terus osteofitnya ada apa enggak ya? Nah, jangan lupa nanti setelah deskripsi kalian sertakan kesan. Kesannya kalau misalkan memang normal semua ya bilang aja foto vertebra cervical saat ini tidak menunjukkan kelainan. Nah, ini foto cervical juga ya, bisa dilihat sendiri nanti untuk anatominya ya, bisa dibaca. Nah, ini tadi ya saya bilang untuk menilai alignment ya, bisa pakai anterior vertebral line, posterior spinolaminar, dan posterior spinous line. Nah, ini kasus ya, foto vertebra cervical, misalnya nanti kalian dikasih foto seperti ini ya, maka nanti kalian harus menebak jenis pemeriksaan, deskripsi, dan kesan.
Nah, nanti kalau dikasih seperti ini jenis pemeriksaannya, maka ini adalah jenis pemeriksaan vertebra cervical AP lateral. Nah, nanti untuk deskripsinya mesti mulai dari awal. Yang pertama apa? Kurvatura kan ya, kurvatura lordosis ya, ada apa enggak ya. Terus kemudian alignmentnya baik apa enggak ya. Habis itu tinggi besar korpusnya ya, di sini tinggi besar korpusnya oke ya, nggak ada masalah ya. Kemudian apalagi ada osteofit dia, tuh lihat. Osteofit itu ada tulang seperti tulang tumbuh ya, ke depan, bisa ke belakang ya, karena proses degeneratif, proses penuaan ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada tulang tumbuh nih di vertebra C7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia juga ada nih, tumbuh sedikit di C6. Terus kemudian diskus intervertebralis C7 dan torakas satunya dia cenderung sempit nih, ini diskusnya. Ini agak sempit dibandingkan atas-atasnya ya, celah diskusnya ya, jadi harus dilaporkan. Terus kalsifikasi, ini ada kalsifikasi nggak biasa di bagian posterior nih. Ini namanya kalsifikasi ligamentum nuchae. Harus dilaporkan setinggi apa, setinggi korpus apa. Terus kemudian atau ada atau tidaknya fraktur ya. Nah, kesannya ini adalah suatu osteoartritis vertebra cervical dengan penyempitan diskus vertebra C7 dan torakal 1. Ada juga kalsifikasi pada ligamentum nuchae ya. Nah, ini foto vertebra torakal apelateral ya. Sini bisa dilihat sendiri. Sebenarnya prinsipnya sama aja ya, mau itu vertebra cervical, torakal, torakolumbal, lumbal, itu kalau mau deskripsi selalu kurvaturanya gimana, alignmentnya gimana, kemudian besar dan bentuk struktur vertebranya itu bisa dilihat dari tinggi korpusnya bagaimana, terus kemudian diskus dan foramen intervertebralisnya gimana, pedikelnya gimana, ada atau tidak osteofit atau lesilitik sklerotik, ada apa enggak. Nah, ini untuk yang lumbosakral ya, sama juga nih, kurvatura juga besar dan bentuk, diskusnya gimana, pedikelnya, osteofitnya, lesilitik sklerotik ada apa enggak ya. Nah, untuk yang foto lumbosakral oblik saya cuma mau perlihatkan aja ya. Nanti kalau misalkan dikasih foto oblik ya, foto oblik itu nanti akan terlihat sign yang namanya Scotty dog sign ya. Ini seperti anak anjing ya. Nah, ini seperti ini dia. Scotty dog sign ini. Ini saya akan gambar. Ini adalah telinganya yang bagian belakang ya. Ini kepalanya. Ini kakinya ya. Kaki depannya. Terus kemudian ini adalah kaki belakangnya. Ya, nih. Nah, ini ekornya ya. Nah, ini Scotty dog sign ini. Seperti ini ya. Yang kupingnya atau telinganya itu adalah superior articular process. Ekornya juga sama-sama superior articular process, tapi sisi sebelahnya. Jadi kalau misalkan ini kanan, ini jadinya kiri. Kalau ini kiri, jadinya kanan ya. Jadi berlawanan ya. Kalau yang di bagian bawah, ini adalah inferior articular process-nya. Kalau yang bulat ini, lucent, ini adalah pedikelnya ya. Yang ini pedikelnya. Nah, oke. Nah, ini ada kasus lagi, ini adalah foto lumbosakral, proyeksi lateral, jenis pemeriksaannya. Di sini kita bisa lihat ya, ada malalignment. Saya tahunya dari mana? Kalau kita gambar garis anterior vertebral line ya. Nah, di sini sejajar, sampai sini tidak sejajar. Nah, ini kalau kita gambar lagi line-nya, nah begini. Nah, jadi ini ada gap ya. Ada celah di sini ya.
Nih, ada celah nih. Tuh. Ada listesis. Jadi si korpus vertebra L4-nya ini dia bergeser ke anterior terhadap L5 ya. Ini L5-nya. Jadi bergesernya itu ke anterior. Jadi harus dijelaskan. Ada pergeseran atau listesis vertebra L4 ke anterior terhadap L5. Nah, biasanya itu diikuti dengan penyempitan foramen, dan ini foramennya dan diskus intervertebralis L4 L5, sama ada fraktur nih di pars interartikularisnya ya. Pars interartikularis L4 dan L5. Di sini dia nggak ada klasifikasi, pedikelnya baik, intak jelas ya. Ini kesannya spondylolistesis vertebra L4 terhadap L5 disertai penyempitan foramen dan diskus intervertebralis ya. Terus jangan lupa juga disertakan ada fraktur di pars interartikularis L4 dan L5 ya. Nah, ini yang foto vertebra, jadi pemeriksaannya foto vertebra lumbosakral, AP, dan lateral ya. Di sini kita bisa nilai alignment-nya bagus ya, nggak ada masalah ya. Tapi begitu nyampe ke tinggi korpus, di sini lebih pendek ya. Kita bisa hitung dari bawah L5, L4, L5, L4, L3, L2 ya, seperti ini. Nah, di L2 ini dia lebih tipis ya daripada korpus setelahnya. Terus ada atau tidak osteofit, foramen intervertebralis yang menyempit atau tidak, pedikelnya jelas apa enggak ya. Nah, kesannya nanti kalian harus sertakan fraktur kompresi ya pada vertebra L2 dengan penyempitan diskus. Ini ada penyempitan diskus ya di L1, L2 ya. Ini juga sama, fraktur kompresi juga sama kayak yang tadi, cuma ini fraktur kompresinya lebih dahsyat. Karena ini sudah sampai bentuknya segitiga, saking kompresinya. Terus ini juga di sini juga ada penyempitan setelah diskus ya, oke. Kesannya fraktur pada vertebra L1 dengan penyempitan diskus dan foramen intervertebralis. Nah, yang ini juga sama jenis pemeriksaannya, lumbosakral, AP lateral. Kalau kita bisa lihat ini alignment-nya oke, nggak masalah, tapi kurvaturanya dia melurus. Kalau normal kan di lumbar itu kan kurvaturanya lordosis ya. Kalau ini dia melurus, jeger ya. Nah, ini harus disertakan di deskripsi, kurvanya lurus dengan alignment-nya masih baik. Dan dia juga ada multiple osteofit nih yang nonjol-nonjol ke depan nih ya, osteofit ya, pada vertebra lumbal dengan end plate itu maksudnya ini adalah superior end plate, inferior end plate, superior inferior end plate, dia agak sedikit kasar, nggak mulus ya. Terus kemudian diskus intervertebralis L4, ini L4, L5, S1 ya, ini menyempit. Maksudnya L4 sampai S1 menyempit itu adalah L4 terhadap L5 dan L5 terhadap S1. Jadi ini dipersingkat aja sama saya, jadi vertebra L4 sampai S1 diskusnya celahnya itu menyempit ya. Pedikelnya masih intak ya, masih jelas ya pedikelnya ya. Oke. Nah, maka kesannya nanti bisa dijelaskan ini adalah suatu osteoartritis atau spondyloartrosis, itu sama aja ya, dua entiti yang sama, cuma beda penulisan saja, dengan kurva lurus vertebra lumbalis disertai penyempitan diskus intervertebralis vertebra L4 sampai L5 ya. Nah, ini jenis pemeriksaannya foto vertebra torakolumbal AP dan lateral ya. Di sini kita bisa lihat deformitas vertebra toraka 8 dan 9 ya, dengan erosi pada end plate seperti ini ya, ini T8, T9, ini ada erosi ya di end plate ya, lusen-lusen, ada juga sklerotiknya ya, disertai dengan penyempitan setelah diskus T8, 9 ya. Terus ini ada juga lesi litik, sklerotik ya. Pedikelnya tapi masih relatif intak ya pedikelnya. Nah, kesannya kalau seperti ini ya, cuman melibatkan dua buah korpus dan satu buah diskus yang kolaps, biasanya itu adalah suatu spondilitis TB, apalagi pada dewasa muda ya, yang usianya kurang dari 40 tahun. Tapi kalau misalkan pasiennya lebih dari 40 tahun, harus dipikirkan suatu kemungkinan lain ya,
yaitu proses metastasis ya, harus dipikirkan. Nah, ini kalau Sacrococcygeus ya, nanti kalau misalnya keluar soal Sacrococcygeus ini nanti kalian bisa langsung deskripsi saja yang kalian lihat frakturnya ya. Seperti di sini misalkan ini kan ada garis lusen ya di coccygeus ya. Nanti kalian bisa langsung aja tampak fraktur pada coccygeus ya. Tidak tampak lesilitik dan sklerotik, untuk kesannya fraktur pada coccygeus. Nanti bisa langsung deskripsi seperti itu ya, khusus untuk foto Sacrococcygeus apelateral. Nah, tadi udah bahas foto-foto konvensional, sekarang kita bahas CT scan ya. Jadi kalau untuk baca CT scan, itu kita pertama harus baca parenkim otak besar atau parenkim cerebri, parenkim otak kecil cerebellum, mesencephalon, pons, sistem ventrikelnya gimana, sulcus dan viscera orbitanya bagaimana ya. Biasanya itu CT scan kita baca dari bawah terus ke atas ya biasanya ya. Nah, ini sebetulnya kalau untuk baca CT scan itu gampang-gampang susah ya. Jadi kita harus punya imajinasi ya. Kita bisa bagi dua ini seperti ini ya. Pokoknya antara sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini, sebelahnya, itu harus simetris ya kalau mau baca CT scan. Supaya kalau misalkan nggak simetris, berarti itu ada suatu patologis ya. Kalau untuk anatomikalnya, nanti kalian bisa baca sendiri ya, kira-kira anatomi CT scan-nya itu gimana, nanti saya bisa kasih video anatomi CT scan-nya. Ini adalah anterior cranial fossa, middle cranial fossa, dan posterior cranial fossa. Kalau anterior cranial fossa biasanya kita isinya lobus frontalis. Kalau middle cranial fossa dia isinya lobus temporalis. Posterior cranial fossa dia isinya cerebellum dan batang otak ya. Sampai sini dia ada orbita kanan, orbita kiri ya. Orbita kanan, orbita kiri. Naik-naik ke atas, ini ada ventricle lateral kanan, ventricle lateral kiri ya, kanan, kiri ya, ventricle ya juga ya. Di sini ada ventricle 4 ya. Ini ada ventricle 3 ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk ininya ya. Nah, ini untuk hanya sekedar saya perlihatkan aja CT scan brain mana yang non kontras dan yang pakai kontras ya. Nah, ini yang non kontras, ini yang pakai kontras ya. Jadi kelihatan ya, di sini plexusnya ini lebih nyala ya. Yang bagian posteriornya ini ya. Ini adalah sinus ya, pembuluh darah di sini ya. Sinus vena ini biasanya menyala ya pada saat pemberian kontras. Nah, ini perbedaan antara CT scan kepala yang window parenchyma dan yang bone window ya. Di CT scan yang window parenchyma kita nggak kelihatan frakturnya ya, jelas ya. Cuman kelihatan parenchyma otaknya memang bagus ya. Di sini kita bisa lihat ada perdarahan, ada contusio, hematoma di kedua lobus frontalis. Sedangkan kalau di bone window nggak kelihatan apa-apa, cuman tulangnya aja, tapi kelihatan ada fraktur-fraktur. Makanya pada kasus-kasus dengan KLL, misalkan kasus-kasus trauma di kepala ya, kalian harus request CT scan dengan bone window ya, dinotif ke grafernya supaya nanti bisa dibuatkan bone window-nya ya. Nah, ini adalah perdarahan intrakranial ya, atau intrakranial hemoragik. Biasanya ada intraaksial dan ekstraaksial. Kalau ekstraaksial itu yang banyak, yang epidural, subdural, subarachnoid, intraventrikular, itu adalah perdarahan yang sifatnya ekstraaksial. Kalau yang intraaksial itu yang deep intracerebral hemoragik ya, itu ya. Nah, ini untuk perdarahan epidural ya, ini yang paling bahaya ya di antara semua perdarahan ya, karena onsetnya itu terjadinya cepat. Kenapa dia cepat? Karena darahnya itu tidak bisa seberangi sutura. Jadi benar-benar terperangkap ya di satu bagian saja. Sedangkan
kan tulang itu kan keras sekali, jadi si darah yang ngegumpal itu sudah tidak bisa mendesak tulang lagi ya. Yang dia bisa desak itu adalah otak di sekitarnya. Jadi makanya sering banget ngegumpal dan mendesak ya. Apalagi yang kena biasanya karena ruptur arteri meningia media dan percabangannya yang relatif besar ya. Terus biasanya ada midline shifting ke arah sisi kontralateral. Jadi misalkan ada perdarahannya di sisi kanan, maka brain parenkimanya itu karena kedesak sama darah akan shifting ke sisi kiri ya, atau sisi sebelahnya. Biasanya terjadi cup atau counter cup. Maksudnya kalau misalkan ada tabrakan ya, force-nya dari arah belakang ya, maka yang terluka itu bukan cuma bagian kepala saja, tapi bisa juga bagian depan dari kepala ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya CT scan kepala, window parenkim, potongan aksial ya. Di sini nanti kita harus jelaskan, deskripsikan. Ini ada lesi, hyperdense ya, bentuknya biconvex di konkavitas frontal parietal kanan. Di sini sulcusnya itu tampak menyempit ya, sulcus corticalis kanannya tampak menyempit. Disertai dengan midline shifting. Harusnya kan midline-nya begini nih. Tuh. Tapi yang ini justru ada shifting karena ada ini darah yang ngegumpel ini ya, terakumulasi, dia jadi shifting begini. Tuh. Tuh. Ya. Jadi ini shiftingnya ini harus diukur ya, berapa sentimeter ini. Biasanya kalau lebih dari 0,5 cm, maka itu sudah terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Harus segera dievakuasi darahnya ini yang ngegumpel ini ya, supaya tidak menyebabkan herniasi yang lebih parah lagi, herniasi otak yang lebih parah lagi ya. Terus kemudian jangan lupa juga ada penyempitan ventrikel lateral kanan ya. Jadi ventrikel lateral kanannya udah nggak kelihatan lagi. Yang kirinya cuma kelihatan separuhnya doang, saking kejepitnya sama darah ini ya. Terus kemudian ada sepal hematoma nih, sepal hematoma di regio frontoparietal kanan. Nah, untuk kesannya harus dijelaskan ini adalah suatu epidural hematoma di konkavitas frontoparietal kanan yang menyebabkan pergeseran garis tengah serta menyempitkan ventrikel lateral kanan. Ada juga sepal hematoma di regio frontoparietal kanan ya. Kita hapus dulu. Nah, tadi udah epidural, sekarang ini subdural. Beda banget ya kelihatannya ya. Kalau yang epidural tadi kan biconvex ya. Nah, sekarang dia bentuknya semilunar ya. Dia bisa seberangin sutura ya. Bisa sampai ke sini-sini dia. Nah, ini untuk deskripsinya harus ditulis ada lesi hiperdense, bentuk semilunar di konkavitas frontoparietal kanan. Terus kemudian ada penyempitan nih sulcus kortikal kanan. Ada juga penyempitan ventrikel ya, ventrikelnya juga ikutan menyempit. Dan dia juga ada pergeseran garis tengah ya. Di sini kita bisa tarik garis nih anterior fox cerebri sampai posterior fox cerebri nih. Ini ada pergeseran ya. Dia ke sini nih shifting nih. Jadi ini nih tuh ada shiftingnya seperti ini nih. Ini kalau diukur biasanya bisa lebih dari 0,5 cm ya. Ini berarti ada pergeseran garis tengah ke sisi sebelah kiri. Terus ada sepal hematoma juga ya. Ini sepal hematoma di regio frontoparietal bilateral. Ini kanan, ini kiri. Kesannya jangan lupa ditulis ada subdural hematoma di konkavitas frontoparietal kanan yang menyebabkan pergeseran garis tengah ke kiri dan menyempitkan ventrikel lateral kanan ya. Terus ada sepal hematoma juga di regio frontoparietal bilateral ya.
Nah, ini ada yang namanya lagi subarachnoid hemorrhagic. Beda banget sama yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan bentuknya perdarahannya biconvex untuk epidural, terus semilunar untuk yang subdural. Nah, kalau yang subarachnoid itu dia bentuknya seperti serabut-serabut, tipis, linear tipis ya, yang mengisi si fisura-fisura. Bisa fisura silvii, bisa fisura interhemisferik, bisa sulcus corticalis, bisa cisterna ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa traumatik, bisa non traumatik. Non traumatik itu spontan biasanya ya, oleh karena hipertensi, biasanya pada orang-orang tua ya, adanya kelainan arteriovenous malformasi ya, adanya aneurisma. Nah, biasanya pecah aneurisma pada usia muda ini yang menyebabkan subarachnoid hemorrhagic ya. Makanya untuk kalau kalian ketemu perdarahan subarachnoid pada usia muda, itu harus segera di CT angiografi supaya kita bisa lihat penyebabnya. Kira-kira yang ruptur itu pembuluh darah mana sih sampai sampai bisa menyebabkan aneurisma, sampai bisa menyebabkan subarachnoid ya, hemorrhagic. Nah, ini seperti ini ya gambarannya perdarahan subarachnoid ya. Dia ada lesi linear nih di fisura interhemisferik sama di sulcus ya, sulcus corticalis. Ini regiofrontal, terus kemudian di sini regiotemporal ya, mengisi sulcus-sulcusnya, sama parietalnya juga keisi ya. Ventrikelnya harus dijelaskan apakah sempit atau tidak, sama ada atau tidak pergeseran garis tengah ya. Kesannya perdarahan subarachnoid ya. Sama ada lagi perdarahan intraventrikular. Jadi artinya si darah ini mengisi di ventricle ya, yang seharusnya isinya itu adalah liquor cerebrospinal, dia jadi terisi darah di dalam ventrikelnya itu ya. Penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa karena ruptur perdarahan intracerebri ya, intracerebri yang berdekatan dengan ventricle sehingga darahnya itu ikutan masuk bleber ke ventricle, ke dalam ventricle ya. Itu bisa seperti itu. Yang kedua, karena perdarahan vasa plexus choroideus dan subependimal ya. Dan ada bisa juga dia reflux dari SAH atau subarachnoid hemorrhagic ya. Nah, ini adalah gambaran perdarahan intraventrikular ya. Nanti jenis pemeriksaannya ini adalah CT scan brain, parenchyma window, potongan aksial ya. Di sini kita bisa lihat ada lesi hiperdens nih, mengisi ventrikel lateral kanan, ventrikel lateral kiri, mengisi ventrikel 3, dan mengisi ventrikel 4 ya. Terus dia juga ada dilatasi ventrikel ya. Ventrikel ini membesar ya. Terus tapi tidak tampak pergeseran garis tengah. Nah, kesannya harus dijelaskan adanya perdarahan intraventrikel dengan hidrocephalus obstruksi ya. Nah, kemudian kasus intracerebral hemorrhagic ya, atau intraaksial. Dari tadi kita udah bicara tentang ekstraaksial hemorrhagic, ini sekarang kita bicara mengenai intraaksial hemorrhagic. Nah, biasanya intracerebral hemorrhagic itu merupakan lesi hiperdens, nanti kelihatannya di parenkim otak, di parenkimnya ya. Penyebabnya itu bisa traumatik, bisa non-traumatik. Kalau yang traumatik itu biasanya dia senengnya lokasinya di kortikal dan subkortikal, senengannya biasanya ada di lobus frontalis atau lobus temporalis di bagian anterior atau perifer ya. Dan dia tuh biasanya multiple, nggak cuma single, satu biji doang nggak. Biasanya multiple, banyak kalau yang dikarenakan penyebabnya traumatik ya. Terus 2-3%-nya, sebagian kecil, itu letaknya dalam, biasanya di basal ganglia. Tapi jarang sekali ini berdiri sendiri ya. Biasanya kalau yang sudah ada perdarahan di dalam basal ganglia, itu pasti dipastikan ada juga 1 atau 2 di bagian kortikal atau subkortikalnya ya. Jadi jarang berdiri sendiri. Terus kemudian kalau yang non-traumatik itu biasanya disebabkan oleh stroke hemorrhagic ya. Letaknya biasanya lebih dalam dan cuma 1
perdarahan doang jumlahnya ya, satu doang, dan biasanya senangnya di ganglia basalis ya. Oke, ini CT scan kepala window parenkim ya, potongan aksial ya. Di sini ada lesi hiperden pada ganglia basalis kiri ya, dengan edema varifokal. Terus kemudian lesi tampak meluas ke ventrikel lateral kiri ya, tidak tampak pergeseran garis tengah. Nah, kesannya nanti adalah perdarahan intracerebri di ganglia basalis kiri dengan edema perifokal ya. Terus jangan lupa juga disebutkan perdarahan interventrikularnya ya. Nah, beda ya sama yang perdarahan intracerebri et causa trauma ya. Tadi kan multiple ya saya bilang ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih banyak nih ya. Ada di kortikal, subkortikal, kortikal, subkortikal ya. Subkortikal, subkortikal, subkortikal ya. Dia adanya di sini dan senangnya itu di bagian lobus frontalis, kalau enggak di anterior temporal ya. Nah, tadi udah bicara mengenai perdarahan-perdarahan. Nah, sekarang kita beralih ke infark, stroke infark ya. Kalau perdarahan itu pokoknya poinnya kalian akan lihat hiperdens. Kalau infark kalian lihatnya hipodens, hitam-hitam ya. Ada tanda-tanda awal dari infark ya kalau di CT scan ya. Biasanya brain tisunya atau brain parenkimanya itu akan lebih hipodens dibandingkan area yang sehat ya. Terus kemudian nukleus lentiformnya itu akan terlihat obscure ya, nggak terlalu kelihatan ya lentiform nukleusnya, jadi kelihatan samar. Terus ada dense MCA sign. MCA itu adalah middle cerebral artery. Nanti middle cerebral artery-nya itu atau arteri cerebri medianya itu akan terlihat lebih hyperdense daripada sisi yang sehat. Terus ada insular ribbon sign dan ada kayak sulcal effacement. Jadi sulcusnya itu nanti nggak akan kelihatan lagi, tapi lebih ke edem, sempit-sempit gitu sulcusnya. Seperti ini ya. Ini adalah contoh infark. Nanti untuk jenis pemeriksaannya, kalian harus bilang pemeriksaan CT scan, brain parenchyma, potongan aksial ya. Di sini nanti kita akan kelihatan ada lesi hipodens ya, di mana di lobus parieto temporal kanan ya, dan nggak ada pergeseran garis tengah. Kesannya infark cerebri di lobus parieto temporal kanan ya. Nah, ini kasus hidrocephalus non komunikan ya. Di sini kita bisa lihat ada pelebaran ventrikel lateral kanan, kiri, ya. Kemudian ventrikel 3, tapi ventrikel 4-nya lihat nih, nggak melebar ya. Terus nggak ada pergeseran garis tengah. Nah, maka ini kesannya adalah hidrocephalus non komunikan ya. Nah, ini CT scan kepala dengan kontras window parenchyma ya, kita bisa lihat ini ada hidrocephalus ya, ada pelebaran ventrikel lateral kanan, ventrikel lateral kiri ya, yang cornutemporalis. Ini ventrikel 4-nya juga melebar, ventrikel 3-nya juga melebar. Kemudian nih pasca kontras, ini ada putih-putih di sini ya, di basal cisterna ya. Ada yang langsung di basal cisterna sini. Kayak meningitis. Maka yang seperti ini adalah kompatibel dengan kasus meningitis yang disebabkan oleh TB ya. Nah, kalau TB itu dia kumannya itu senang banget di bagian basal-basal, di bagian bawah ya. Kalau misalkan yang di bagian atas-atas ya, enhancement-nya di bagian kortikal atas-atas itu biasanya meningitis yang disebabkan oleh bakterial biasa atau viral ya biasanya ya. Nah, ini USG transkranial Doppler nanti akan seperti ini ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan pada sutura bayi-bayi yang suturanya masih belum menutup ya. Nah, ini nanti gambarannya akan seperti ini ya untuk transkranial sonografi. Nah, ada pemeriksaan lagi namanya MRI ya. MRI ini dia mungkin akan sedikit ribet karena banyak sequence-nya ya, tapi yang mau saya fokuskan di sini itu adalah T1, T2, dan flare untuk kepala ya. Nah, untuk membedakan sequence-nya, pokoknya kalian ingat aja yang liquor cerebrospinalnya atau ventricle lateral kanan dan kirinya itu terlihat menyala ya, terlihat hyperintens, itu adalah T2 ya. Jadi selain yang kalau LCS-nya nggak nyala itu bukan T2 ya.
Terus sudah gitu nanti mungkin yang bingung adalah membedakan bagaimana mana yang T1, mana yang flare ya. Kita kembali ke istilah gray white matter. Kalau gray itu kan agak abu-abu ya. White itu kan putih ya. Yang mengikuti istilah gray white matter dengan sesungguh-sungguhnya ini adalah T1. Karena lihat nih, kortikalnya graynya betulan gray dan yang bagian white-nya betulan white ya. Jadi gray white matternya mirip sesuai dengan omongannya gray white matter ya. Ini adalah T1. Tapi kalau kebalikannya, lihat ini gray-nya lebih putih daripada white matternya, itu adalah flare ya. Nah, di sini nanti bisa kalian baca sendiri ya, yang mana yang di T1 menyala atau light ya, atau bright ya. Yang mana di T2 yang bright ya, ada yang light, ada yang lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah MRA ya. Jadi magnetic resonance angiography ya. Ini kasusnya stenosis arteri cerebri media kiri ya. Ini kanan, ini sisi kiri. Ini kita bisa lihat nih yang ini pembuluh darahnya jauh lebih tipis ya daripada sisi yang sebelah kanan. Oke. Ini adalah pemeriksaan CT angiografi brain ya. Ini harus pakai kontras kalau yang ini. Kalau yang ini nggak mesti pakai kontras. Nah, ini contoh dari kateter digital subtraction angiografi atau DSA ya. Ini ya, seperti ini nanti gambarannya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Iya, silahkan. Saya masih bingung, dok, untuk bedanya antara spondilosis dan spondilitis itu bagaimana ya, dok? Spondilosis dan Spondilitis, dok. oh, kalau yang namanya itis-itis itu udah pasti relatednya sama infeksi ya. Jadi kalau kita bicarakan mengenai infeksi itu sudah pasti ada litik, sklerotik ya, terus ada kolaps diskus ya, ada penyempitan celah diskus ya. Tapi yang namanya spondilosis itu adalah proses degeneratif yang proses degeneratif ya, jadi ada osteofitnya. Jadi itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Spondilosis itu hanya bagian daripada proses degeneratif, di mana nanti kalian akan ketemu osteofit ya di corpus vertebra, mau itu cervical, mau itu thoracal, mau itu thoracolumbar maupun lumbal. Tapi kalau kalian sudah kalian sudah bilang spondilitis, itis, itu udah kaitannya dengan proses infeksi. Proses infeksi yang terlihat pada corpus vertebra itu biasanya berupa lesi litik, ya, bisa sklerotik, dan celah diskusnya menyempit. Kalau spondilosis belum tentu ada penyempitan celah diskus. Ya, udah paham ya? Iya, dok, paham, dok. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, dokter, bila boleh. Silakan. Kami belajar tentang subgaleal hematom, dok. Kalau subgaleal hematom dan sefal hematom, lihat di CT-nya bedanya bagaimana ya, dok? Subgaleal hematom sama sefal hematom itu sebetulnya sama-sama aja. Sebetulnya sama aja deh, cuman beda ininya aja. Beda istilahnya aja ya untuk subgalea sama sefal hematom. Sama-sama di sama-sama di luar daripada oskranium ya. Di oskranium itu kan kita punya scalp ya, mana ya CT scan. Nah, di oskranium itu kan kita punya scalp. Nah, ini tuh scalpnya nih. Tuh, ini scalpnya ya. Nanti yang akan kelihatan perdarahannya ya sama aja. Nanti akan terlihat perdarahannya seperti ini, di luar daripada oskranium ya. Untuk sefal hematoma dan subgaleal hematoma sama aja. Ya, di sini. Di luar daripada oskranium ya. Baik, terima kasih, Udah dok. paham ya? Iya, dok.
Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Dokter Tandi. Ya, silakan. Izin bertanya, Dokter, cara membedakan pada SAH dengan Mm-mm. CT scan yang pakai kontras pada meningitis itu bagaimana ya, Dok, untuk melihat secara sepintasnya? Terkadang kan memang kalau untuk yang SAH karena memang tidak menggunakan kontras, kalau yang meningitis kita harus menggunakan kontras karena infeksi, Dokter. Itu cara membedakan Ya, secara sepintas. biasanya sih kalau misalkan seperti itu ya, maka nanti akan ada biasanya ada anamnesanya ya biasanya ya. Dari anamnesanya nanti mungkin kasusnya beda ya. Kalau SAH mungkin nanti kita akan kasih kasusnya entah itu dia hipertensi atau misalkan dia KLL misalkan. Nah, itu nanti kasusnya nanti akan beda ya. Terus kalau yang meningitis ya, itu biasanya kita kasih kasusnya itu related ke infeksi. Jadi pasien datang misalkan dengan keluhan pusing gitu ya, kejang ya. Itu dari anamnesa ya. Dari anamnesa dulu di soal ya. Terus kemudian untuk Untuk gambarannya biasanya kalau tergantung dari konsulen ya nanti konsulennya bisa bilang oh ini CT scan pakai kontras, ada yang CT scan yang seperti itu ya, ada oh ini CT scan yang non kontras. Nah maka kalau misalkan ada pasien di anamnesanya kalian dikasih tahu uh, ini pasien datang dengan keluhan kejang, demam gitu ya, berarti kan relatednya ke arah infeksi ya, maka harus kepikiran oh ini daripada si pendarahan itu ya. Terus yang ketiga dari imagingnya itu sendiri kita bisa lihat nih bandingin kontras dan non kontras ya mana tadi itu. Nah ini adalah yang non kontras dan yang pakai kontras. Lihatnya di bagian belakang posterior valve cerebri-nya. Lihat di sini yang non kontras ya, dia tidak ada terang-terang seperti ini ya. Kalau yang ini di bagian posteriornya ada terang-terangnya. Jadi kalau ada terang-terang seperti ini di bagian posterior ya,
itu adalah suatu studi kontras biasanya, ya. Apalagi di sini nanti kelihatan ya, nyala-nyala ya, itu biasanya studi kontras ya. Oh, alah. Oke. Baik dokter, terima kasih dok. Iya. Oh ya, tadi untuk yang saya maksud di sefal hematoma sama subgaleal hematoma ya, itu di di imaging itu kalau bukan MRI nggak bisa dibedain dan sama aja ya kelihatannya ya. Nih kalau di imaging nanti semuanya akan terlihat seperti ini, mau itu sefal hematoma atau subgaleal hematoma. Kecuali kalau misalkan di MRI ya. Nah, kalau di MRI itu akan kelihatan jelas ya. Karena layer-layer daripada si scalp itu nanti akan kelihatan ya. Kalau yang si sefal hematoma itu dia benar-benar di atas dari kranium sama ada namanya selaput namanya galea aponeurotica ya biasanya ya. Jadi di antara selaput itu sama tulang beneran, nah itu di situ darahnya terkumpul. Kalau di subgaleal itu dia di atas si selaput galealnya itu ya, yang aponeuroticanya itu ya. Jadi ini sulit sekali dipisahin kalau dipakai kalau cuman imagingnya CT scan ya. Kita cuma bisa lihat itu di MRI ya. Makanya kalau misalkan gambarannya seperti ini, saya nggak pernah demanding kalian apakah ini subgaleal, apakah ini adalah suatu sefal hematoma, karena pada CT scan nanti akan sulit sekali dibedain ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Tadi udah di dokumen